Pribadi home, semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Hari ini kita mau ngebahas tentang seorang anak yang meninggal, ya, dan meninggalnya ini dalam kondisi yang banyak sekali kejanggalan. Mungkin kalian tahu dengan nama Basman Nafa Yaskura. Buat keluarga yang sudah kehilangan adik Yasman ini, Madam Suki secara pribadi bela sungkawa yang begitu dalam, ya, karena ini tentu sangat tidak mudah begitu. Yasman ini dia kan seorang anak SMP, ya, 2 SMP di Makassar. Jadi kasus dia ini dinyatakan sudah ditutup oleh kepolisian, ya. Jadi mudah-mudahan kita orang Indonesia satu suara untuk menolak kasus ini tidak ditutup, karena ini banyak sekali kejanggalan. Seperti yang kita tahu bahwa dalam sebuah kasus apapun, jika itu belum menemui sebuah justice atau keadilan, tentu saja masyarakat Indonesia ini harus memviralkan, begitu, ya kan? Karena seperti yang kita dengar bahwa no viral, no justice. Barangkali yang melihat ini sedikit orangnya, tetapi Madam Suki tidak peduli, karena paling tidak Madam Suki sudah menyuarakan keadilan. Karena ini lagi diperbincangkan banget di TikTok, ya. Jadi Madam Suki berusaha untuk membantu supaya orang Indonesia menolak untuk kasus ini tidak ditutup, begitu. Nah, jadi adik adik Basman ini dikabarkan mengakhiri hidupnya sendiri, begitu, alias budir, ya, dari lantai 8. Kalian tahu bahwa lantai 8 di sekolahnya itu kira-kira, ya, approximately itu tingginya 43 meter, ya. Terus sekolahnya ini di sekolah Islam Atira, ya. Terus jenazah tidak mengalami luka. Ini secara nalar kita yang sederhana aja, mana mungkin ada seorang jatuh dari lantai 8, itu tingginya 43 meter, dia tidak mengalami luka-luka, ya. Terus ditemukan banyak sekali lebam-lebam, ya. Nah, kalau secara kita orang normal aja, ya, sederhana aja kita berpikirnya, dari lantai 8 tingginya 43 meter itu paling enggak kan kondisinya udah ceceran, ya, apa ya, sudah enggak karuan, ya, jenazahnya itu, ya. Sorry to say, mungkin kepalanya atau remuk atau apalah, ya. Ini 43 meter loh, dan ini tidak mengalami luka. Ini bagaimana mungkin, ya. Terus masih ingat dengan kasus Sambo yang mana dinyatakan oleh kepolisian sendiri bahwa CCTV-nya itu rusak. Nah, ini juga mengalami kerusakan di CCTV, khususnya di lantai 8, ya. Kenapa? Karena katanya ada angin kencang. Semudah itu, ya. Nah, terus pihak sekolah tidak meliburkan siswa saat terjadi kejadian. Ini kejanggalan-kejanggalan, ya. Terus ditemukan tas almarhum di kamar mandi, ya. Jadi di lantai 6 kayaknya, ya. Itu kayaknya di lantai 6 kamar mandinya itu. Terus sedangkan orangnya katanya jatuh di lantai 8. Menurut kalian bagaimana nih? CCTV lantai 8 dekat kantin juga dibilang rusak. CCTV di lantai 8 dekat wudhu wanita juga rusak. Nah, kemungkinan si Basman ini dia itu selesai sholat atau bagaimana. Nah, jadi kronologinya buat kalian yang belum tahu kasus Basman ini. Jadi suatu hari si Basman ini kayaknya nggak pengen masuk sekolah, begitu. Nah, kemudian karena ini sekolah favorit, ya, sekolah elit lah, ya. Terus si Basman ini mengatakan atau bagaimana, katanya dia lagi pusing atau bagaimana nggak bisa masuk. Gurunya langsung meng-cross check kepada ibunya, begitu. Ditanya si Basman itu sakit apa, karena dia tidak bisa masuk hari ini. Nah, kemudian ibunya pun bertanya sama Basman, ayo kamu harus sekolah. Jadi di sekolah itu, kan ini sekolah elit, ya. Terus si Basman ini juga anak dari seorang pejabat, begitu. Nah, si ibu ini bertanya, kamu kenapa? Ya, aku lagi pusing begini-begini, mungkin, ya, si Basmannya bilang begitu, ya. Kamu harus sekolah, Dek, begini-begini. Nah, karena di sekolah itu, kalau seorang siswa yang tidak sekolah atau bolos atau apalah, ya,
yang maksudnya diragukan keterangannya, mungkin tidak ada keterangan dokter, something like that. Nah, anak itu nggak akan sekolah terus gitu. Jadi mungkin ini sekolahnya ketat ya, karena memang sekolah elit begitu. Nah, anyway, mari kita orang Indonesia, kita bareng-bareng menolak lupa gitu. Karena kasus ini kan ditutup, resmi ditutup. Itu kenapa? Ya, kita ingat peristiwa yang terjadi pada Brigadir J atau Joshua, itu bagaimana keluarganya ini sangat kekeh, ya. Bahkan kemudian ahli forensik mengambil satu tindakan lagi untuk memeriksa untuk kedua kalinya. Sama dengan kasus di kasus Subang, ya. Nah, jadi ini keluarganya mesti harus ke forensik, ya kan? Nah, terus si Basman ini anaknya pintar lagi. Dia ini anaknya pintar, dia ini pernah juara matematika, ya, juara 1 matematika. Berarti kita bisa bayangkan ya, dia ini pintar banget anaknya. Terus dia ini anak bungsu juga gitu. Terus, oke, Madam Suki akan mencari tahu aja, karena tujuan Madam Suki adalah meng-up kasus ini. Mudah-mudahan kalian atau YouTuber atau apapun ya, kalian juga berusaha untuk membantu memviralkan ini, begitu, kasusnya Basman ini. Oke, jadi Madam Suki mempunyai pertanyaan sendiri, apakah si Basman ini budir? Karena pengakuan si Basman ini katanya budir, anak SMP kelas 2 di Makassar. Ya, dia dinyatakan budir, tetapi dia dinyatakan jatuh dari lantai 8, itu tingginya 43 meter ke bawah, tapi tidak mengalami luka apapun. Ini very strange, aneh banget, ya kan? Nah, sekarang kita mau cari tahu aja ya. Ini disclaimer, mudah-mudahan ketarik, mudah-mudahan resonate ya. Karena Madam Suki memang niatnya ingin meng-up kasus ini supaya nanti dari kreator-kreator lain juga mempunyai keinginan untuk membantu kasus ini ya. Seperti kita tahu bahwa no viral, no justice. Oke? Apakah benar Basman ini budir? Oke, di sini ada the well, ya. Sebentar ya. Kartu berikutnya ada King of Wands. Di sini ada King of Pentacles. Ada dua kartu yang sangat positif, seperti memang mengiyakan bahwa apa yang dialami oleh Basman ini adalah sebuah tindakannya sendiri, alias budir. Ya, ini kartunya sangat positif. Tetapi di kartu yang ketiga ini, King of Pentacles, ini adalah sebuah petunjuk yang sangat penting, di mana King of Pentacles ini adalah sebuah ambisi dari seseorang atau kelompok, ya, yang ingin melakukan hal yang sangat tidak baik atau rencana yang jahat, ya. Oke, karena di King of Pentacles ini artinya adalah pemimpin. Apakah pemimpin di sini ada sekelompok anak yang kita tahu ya, kalau kita SMP, SMA itu sangat rentan sekali dengan bullying, atau anak-anak yang memang, kita akan pernah juga SMP ya, kita pernah SMA ya, gimana kalau kita dulu sekolah itu ada kelompok-kelompok anak yang ini, grup A, grup B, grup C, dan kita semua itu saling bersaing. Nah, di dalam grup-grupan itu pasti ada pemimpinnya gitu. Pemimpin itu leader, orang yang kata-katanya itu selalu diikuti oleh teman-teman yang lain. Apakah ini merujuk ke sana, King of Pentacles? Dan dengar-dengar kan seperti yang tadi Madam Vicky katakan bahwa Basman ini adalah anak dari seorang pejabat. Ini aneh ya, biasanya anak dari seorang pejabat itu kan dia ini yang maksudnya mempelopori teman-temannya untuk begini dan begitu. Tapi ini berbeda loh sama Basman ya. Basman ini anaknya itu kayaknya pendiam gitu, dan dia pintar lagi. Apakah kepintaran dia itu memicu sebuah rasa jealous
dari kelompok teman-temannya yang tertentu, ya. Jadi ini menurut Madam Suki buat ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki anak-anak seusia Basman ini, alangkah lebih baiknya jika kalian itu lebih peka. Misalkan anak itu nggak mau sekolah, cari tahu ini kenapa, kamu kenapa nggak mau sekolah, ada apa. Jadi anak itu harus diupayakan untuk jujur. Misalkan dia nggak mau jujur, ya ajak main sampai dia itu lupa ketegangannya. Ketika anak ditanyain, ya secara nggak ada apa-apa ditanyain, itu kan seperti kayak diintrogasi, ya kan. Ini tentu akan membawa sebuah dampak sama anak-anak. Kok sepertinya aku ditanyain ya, waduh ada apa ini. Nah, biarkan anak ini main dulu, diajak main sama-sama, makan es krim atau makan kesukaan dia, lalu ditanyain, dipancing-pancing. Itu tugas orang tua. Ketika tahu anaknya, kenapa nih dia ini kok nggak mau sekolah, ada apa nih, gitu. Jadi kita nggak tahu ya apa yang terjadi dengan keluarga Basman ini, ayah ibunya mungkin belum kesana atau mungkin sudah ditanyain atau bagaimana, kita belum tahu. Tapi Madam Suki lepas dari ini semua, bila mana ibu-ibu, bapak-bapak mengetahui anak-anaknya nggak mau sekolah, tolong dong ini ditanyain kenapa. Kita menjadi orang tua harus lebih peka. Dan ini ada apa dengan sekolahnya, begitu? Karena dengar-dengar juga Madam Suki melihat di konten-konten yang Madam Suki baca, sekolah ini adalah sekolah favorit. Sekolah ini adalah milik dari seseorang yang mempunyai sebuah power atau apalah ya, yang mempunyai sebuah nama baik, atau orang yang memang kaya atau apalah. Jadi sekolah dimanapun ini seperti harus, entah itu favorit atau tidak, masa Madam Suki, tolong ini menjadi sebuah responsibility juga gitu. Kalau anak sudah sekolah kan menjadi tanggung jawab sekolah begitu. Jadi harus lebih peka. Kalau menurut Madam Suki ya, yang menurut Madam Suki tahu, kalau di sekolah SMP itu udah ada kayak psikolog sekolah gitu ya. Nah, itu benar-benar harus benar-benar diupayakan, entah itu sekolah favorit atau tidak, harus diusahakan. Karena anak-anak di Indonesia ini banyak sekali yang mengalami bullying dan lain-lain. Oke, sekarang kita merujuk ke kartu yang berikutnya. Apakah si Basman ini dihabisi? Begitu ya. Jawabannya sangat positif. Di strength, kartu strength ini artinya adalah sebuah kekuatan. Kekuatan apa nih? Kekuatan dari teman-temannya? Jawabannya iya. Ada di sini kartunya adalah temperance. Temperance ini artinya pengendalian diri. Nah, kalau kartu ini muncul artinya ada sebuah pengendalian diri dari sekelompok anak-anak yang tidak terkendali, ya. Terus, apakah pelakunya adalah teman-temannya sendiri? Di sini kok Four of Cups, sebentar. Apakah ini ada orang lain? Iya. Ini sepertinya ada pihak ketiga ya. Pihak ketiga ini siapa? Harus dicari tahu, ya. Karena Madam Suki akan menyudahi pembacaan ini. Nanti kita teruskan lagi. Madam Suki akan membuat videonya lagi. Kalau kalian mau berinteraksi dan memberikan pertanyaan di kolom komentar, dan nanti kita akan mencari tahu lagi. Pihak ketiga ini siapa? Tolong dong Pak Polisi, kasus ini jangan ditutup. Karena ini ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, dan kami orang Indonesia juga bakalan bareng-bareng menolak lupa, ya. Karena kasus Basman ini sangat tidak wajar. Pihak ketiga ini siapa? Apakah ini berhubungan dengan mungkin politik atau pekerjaan ayahnya? Karena ayahnya Basman ini adalah seorang pejabat. Nah, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam Jaya. Love you.